Pokoknya 200 untuk keselamatan apapun, ya, pencalonan ya bangsa ini ya semuanya. Ya, Minta dukungan Pak. Bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ganjar minta doa restu, terjar Capres dinasti panik. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir. Undang-undang loh melarang gitu loh. Ya kan? Ya apa? Ganjar mau ketemu ya saya enggak kan? Kenal sudah lama. Ini ada Armando niatnya nyerang gitu, padahal sebenarnya gitu ya, Jar, ya memang sudah berkontribusi dalam pembuatan undang gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang pantas untuk kemudian disalah-salahkan. Ini justru harus kita apresiasi. Tapi nampaknya Ganjar ini dianggap salah. Padahal 3 Ganjar dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kepatihan Jogja Rabu 2. Usai pertemuan secara internal, keduanya menyampaikan isi perbincangan kepada awak, mengaku diberi wejangan karena Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan sesepuh. Bahas tentang kondusivitas bangsa dan negara. Awak media kemudian bertanya, apakah minta restu dari Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk pencalonan dirinya sebagai calon presiden 2024. Selain restu, awak media lalu bertanya apakah Ganjar juga meminta dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono X 2024. Sayangnya, hal itu tidak dijawab dengan tegas. Ia justru meminta dukungan seluruh. Instagramnya, Ganjar menyampaikan rasa terima kasihnya karena Sri Sultan Hamengkubuwono X berkenan menerima. Ganjar tampak bersalaman erat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Keduanya juga saling melempar. Keduanya pun kompak mengenakan batik yang sama-sama berwarna cerah. Ganjar X dan diajak berbincang secara internal dan tertutup dari sorotan kamera. Perbincangan Ganjar dilakukan 5 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam, sekira pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ini merupakan bentuk dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada Ganjar, karena hanya Hamengkubuwono X. 2 capres lainnya, terutama Prabowo, belum ada kabar diterima, karena memang kubu Prabowo, salah satu partai pendukungnya, kadernya melakukan penghinaan kepada Kesultanan Jogja. Ade Armando, politisi Jogja, ada begitu getol membela Prabowo Gibran lantaran pembelaannya terlalu berlebihan sampai-sampai pernyataannya telah menyerang keberadaan daerah istimewa Yogyakarta yang menurutnya telah menerapkan sistem politik dinasti. Sampai di sini saya jadi berpikir tua tetapi masih berambisi dengan keinginannya. Maksudnya Ade dalam PSI dan menjadi caleg itu juga merupakan ambisi, dan ketahuilah bahwa Ade pikir yang ada cuma rasa penasaran dan tidak sabaran untuk segera terwujudnya ambisinya itu. Melihat hal ini, maka wajar jika Prabowo dan lebih menerima Ganjar terlebih dahulu, karena memang Ganjar sangat menjunjung tinggi sejarah, hormat, etika, dan sopan santun. Inilah mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono X seperti begitu berharap Ganjar menjadi Presiden RI, karena bisa mengayomi dan melindungi serta mensejahterakan rakyat. Jar ini Hamengku, Hamangku, Hamengkoni. Hamengku artinya melindungi. Seorang yang menjabat sebagai pemimpin itu ya melindungi, bukan dilindungi. Secara bahasa Indonesia, kita harus tahu bahwa pemimpin itu sifatnya aktif, sehingga predikat yang melekat Ganjar Pranowo berhasil dan sudah terbukti mampu melindungi rakyat Jawa Tengah. Rakyat Jawa Tengah yang tergerus dengan arus urbanisasi dilindungi di Jawa Tengah membaik dan saat ini sudah berhasil turun angka kemiskinannya. Yang kedua, Hamangku artinya memangku. Selalu memberikan pengayoman alias memangku kepentingan bersama, dan dia meletakkan kepentingan bersama tersebut di atas kepentingannya sendiri sektoralnya dan terus memperhatikan dan mengasihi rakyat Jawa Tengah. Yang ketiga adalah Hamengkoni, artinya memberikan teladan. Ganjar Presiden 2024 adalah sebuah jawaban yang paling tepat untuk permasalahan yang ada di negara ini. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal Etik, Prabowo Subianto sebut itu sifat orang Indonesia, mau hasut rakyat biar berkata-kata kasar. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal. antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah. Pak Prabowo. Siapa yang suruh nanya? ya tapi penjelasan-penjelasan mereka yang kemudian coba memberikan gambaran bahwa ketika bercanda dengan temannya gitu ya, mereka ini nampaknya nggak paham soal konteks dan tempatnya.
Kalau ada rakyat biasa yang bercanda dengan temannya dan kemudian mengpeyang dan sebagainya gitu ya, itu mereka sampaikan karena mereka tidak punya beban jabatan, karena mereka tidak mengemban amanah apapun. Lata yang bebas sebebas-bebasnya. Sementara Prabowo Subianto, dia adalah seorang menhan, dia adalah seorang menteri, dia adalah ketua umum presiden. Maka pertanyaannya, apakah kemudian situasinya mau disamakan? Prabowo sebagai capres mau disamakan dengan baru-baru ini ramai diperbincangkan publik lantaran ucapan yang dilontarkannya cukup kontroversial di media sosial Twitter @arsipaja yang dikutip kilat.com pada Senin 18 Desember 2023. Diketahui Prabowo sedang berbicara di podium dan mengucapkan dasmu etik. Video calon presiden nomor urut 2 berdurasi 21 detik ini viral dan telah ditonton hingga 5,5 juta. Prabowo menganggap viralnya ucapan tersebut terlalu dilebih-lebihkan oleh orang Indonesia. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik, dasmu etik. Video tersebut menampilkan Prabowo yang sedang menghadiri Rakornas Partai Gerindra. Saat itu belum diketahui pasti apa yang membuat Prabowo melontarkan ucapan dasmu etik kasar hingga diduga sindir Anies terkait putusan MK dalam debat pertama Capres 2024. Sementara itu setelah ucapan dasmu etik biasa dalam forum internal, menurutnya di dalam Partai Gerindra sudah seperti keluarga sehingga wajar-wajar saja melontarkan hal tersebut. Prabowo juga melontarkan sebuah isu yang menurutnya hal itu biasa saja. Dirinya menambahkan jika ungkapan tersebut sudah biasa diucapkan di kalangan orang Banyumas, Jawa Tengah. Kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki sifat seperti itu. Prabowo seperti menyebut bahwa seluruh masyarakat Banyumas atau bahkan Selatu. Ini tentu sangat keterlaluan. Prabowo seperti merendahkan harkat dan martabat masyarakat Banyumas. Prabowo seperti menggeneralisasikan semua masyarakat itu. Karakter asli Prabowo memang tidak dapat disembunyikan. Dari yang dia emosian hingga harus mengeluarkan kata dasmu etik. Sikap merendahkan dan kasar adalah sikap yang tidak boleh dimiliki seorang pemimpin. Tak ada yang melarang Prabowo untuk mengkritik. Sangat boleh karena berpendapat itu dijamin oleh UU. Namun, berpendapat juga harus memiliki etika. Tidak mengandung unsur sara, tidak memprovokasi, tidak berujar kebencian dan tidak beremosional dan kasar tidak bisa ditutupi lagi dari Prabowo. Dia semakin menunjukkan sifat aslinya menjelang pemilu. Hal ini dikarenakan obsesi dan ambisinya sudah berada di level tertinggi. Ketidaksabaran ingin menguasai Indonesia, ketidaksabarannya untuk segera menjadi pemimpin Indonesia membuatnya gerusa-gerusu dan semakin brutal menunjukkan bukan hanya emosional dan kasar, namun Prabowo juga terkena sindrom mendadak lupa. Ibarat bunglon yang merubah warna dirinya untuk menyelamatkan diri. Dengan dia melarang pemimpin kasar dan menekankan pemimpin harus sopan. Bahkan akan menerapkan pemilu damai dan santuy. Namun dia sendiri merupakan sosok jangan sombong pada saat dia berkata dia lebih TNI dari TNI. Bukankah bentuk kesombongan dirinya? Jangan memaksakan diri, buktinya dia selalu memaksakan diri tampil di depan publik sebagai pribadi yang baik, memaksakan diri untuk dia sendiri berbuat sesuka dia. Secara serampangan mengatakan, dasmu etik di depan seluruh kadernya, bahkan sudah dilihat oleh seluruh masyarakat Indo. Karakter Prabowo tidak bisa lagi dimanipulasi dengan gimmick atau narasi indah untuk membutakan rakyat. Karakter kasar dan emosional melekat dalam diri Prabowo dan tidak bisa dihilangkan. Emosional akan selalu menciptakan diskriminasi dan kebencian yang berujung pada krisis dan kerusuhan suatu negara.